Saudara-saudari yang terkasih, menarik untuk mencermati apa yang ditulis Santo Markus dalam Injilnya hari ini. Dikatakan, mereka kecewa dan menolak Dia. Mengapa orang-orang di kampung halamannya, yakni Nazaret, menolak Yesus? Bukankah seharusnya mereka bangga bahwa ada seseorang yang berasal dari kampung halaman mereka menjadi seorang yang terkenal karena pengajarannya, karena mujizat-mujizat kesembuhan yang dilakukannya? Kalau mencermati Injil lebih lagi, maka di situ diungkapkan beberapa pertanyaan yang diajukan sebelum Injil menulis mereka kecewa dan menolak Dia. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu pada dasarnya bentuk ketidakpercayaan. Bentuk penolakan, dan dasar penolakan itu adalah status hidup Yesus dalam masyarakatnya. Mereka melihat keluarga Yesus bukanlah keluarga istimewa, keluarga biasa-biasa saja, dan mungkin dikategorikan termasuk miskin. Padahal sejauh pengetahuan mereka, orang-orang yang mampu melakukan pengajaran yang baik dan mampu membuat mujizat-mujizat adalah orang-orang terpilih dari kelompok masyarakat tertentu, atau orang pilihan, atau seorang nabi. Mereka melihat bagaimana dan siapa keluarga Yesus. Mereka meragukan jika Yesus adalah orang yang istimewa, utusan Allah. Akal budi mereka tidak mampu melihat lebih jauh dan menyelidiki lebih mendalam bagaimana Yesus bisa melakukan itu. Keputusan mereka sangat jelas, karena tidak masuk akal kami menolaknya. Akal budi yang seharusnya menjadi sarana untuk mengenal Yesus dengan lebih baik, pada akhirnya menjadi penghalang. Kita mungkin bisa mengatakan bahwa mereka yang menolak Yesus itu seharusnya mempelajari terlebih dahulu silsilah Yesus secara lebih seksama, atau paling tidak mencari keterangan kepada Yesus sendiri bagaimana ia bisa menjadi seorang yang mampu melakukan banyak hal yang luar biasa. Mereka seharusnya tidak langsung menolaknya. Tetapi itulah nyatanya realitas hidup kita manusia. Kita terlalu mengandalkan cara berpikir kita dibandingkan mau mendengar penjelasan atau masukan dari yang lain. Kita membuat standar pemikiran kita terlebih dahulu, dan kita percaya inilah yang benar. Percaya penuh pada pemikiran diri sendiri inilah kadang terjadi bukan hanya dengan relasi dengan sesama, tetapi juga dalam relasi dengan Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup hanya bisa dipercaya bila hal itu masuk akal. Karenanya, iman yang bisa diartikan mengakui kekuatan ilahi di balik segala peristiwa, baik yang sederhana maupun yang luar biasa, perlahan-lahan mati. Dan jika iman mati, maka mungkin sekali tidak pernah ada pengertian mujizat dalam hidup. Yang ada adalah iman yang hanya masuk akal atau tidak. Semoga kita menjadi orang yang bijak, orang yang mampu melihat dengan hati apa yang dilakukan oleh Allah dalam hidup, baik dalam hal-hal sederhana maupun hal-hal yang luar biasa. Tuhan memberkati.